Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Jo ya. Kita tinggalkan dulu ya hiruk pikuk daripada pemilu ya, dengan kemenangan yang ada di 02 lah ya, kayak saya sebut lah ya, dan 03, 01 katanya mau adalah angket ini itu macam. Nanti kita teruskan lagi. Nah, ini saya mau beralih kepada imigran nyaman ya. Imigran nyaman, keturunan imigran nyaman yang mengaku Habib ya. Habib yang ada di Indonesia ini ya. Semualah Habib yang ada di Indonesia ini yang ternyata bukan Juriyah Rasulullah, ternyata palsu ya. Ini ada informasi di Malaysia ini terbongkar. Nanti aja lah ya, Gus Ahong aja yang membongkarnya. Karena gini ya, yang mempunyai data itu Gus Ahong gitu. Jadi saya memang orangnya nggak pernah mau membongkar yang saya tidak mempunyai datanya gitu. Jadi biar aja yang mempunyai datanya, yaitu Gus Ahong, nanti membongkarnya. Nah, ini memang ya begitu. Ini bisa diduga bahwa Habib yang ada di Indonesia ini seperti Habib palsu nih ya, yang mengaku keturunan Zuriyah Rasulullah, padahal suku Yahudi ya, seperti Rizik Syihab, Taufik Assegaf, dan yang ada di Robitoh ya, yang pencatat daripada keturunan imigran Yaman ya, yang kebanyakan dari mereka itu ya mengaku sebagai juriyahnya Rasul, padahal sukunya Yahudi Askenazi ya. Ya itulah tadi ya. Ya kemungkinan Habib palsu ini yang ada di Indonesia ini ya palsu ya, yang ada di Indonesia ini kemungkinan ya bisa diduga ya untuk mencari umat ya, untuk ndawir, untuk kepentingan mereka sendiri ya, bisa beli tanah, beli mobil, rumahnya gedong-gedong ya, memang begitu gitu. Jadi ya sama dengan yang di Malaysia ini, yang akhirnya pemerintah Malaysia itu turun tangan, dan ternyata setelah diselidiki bahwasanya syahidnya itu penipu, bukan keturunan Maroko, karena dia mengaku syahid keturunan Maroko. Tapi nanti dibongkar. Nah, itu begitu juga di Indonesia ini gitu. Nah, karena itulah ya tadi ya, kemungkinan karena kehidupan itu susah, cari kerja itu susah ya. Jadi jalan pintas itu ya adalah menipu umat gitu. Menipu umat ya. Saya respect ya, saya dukung itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dukunglah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dukunglah beliau. Kasihan beliau loh. Berjuang sendiri gitu. Makanya saya dari sini saya dukung. Kalau saya memang ya mungkin karena terbawa dengan dengan situasi Medan ya. Jadi saya itu tegas-tegas saja. Kalau datang kepada saya, sini. Hasil tes DNA-mu sini. Jangan ngomong aja kau. Sini. Jangan ngomong kau. Sini. Hasil DNA kau. Mau tabayun sini. Hasil tes DNA-mu apa? Sini. Kitab. Oh, stop. Kitab. Kau saja tidak kenal dengan orang yang 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun dengan yang menulis kitab itu, kau nggak kenal. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Bagaimana kamu caranya bisa mempercayainya gitu. Jadi kitab-kitab no, kalau kitab-kitab urusannya Kiai Imad sana. Dia pakarnya itu. Ya, pakarnya dia. Makanya saya bilang pencetusan ya, bahwasanya Habib palsu di Indonesia, imigran Yaman ini, pencetusannya itu Kiai Imad. Dukung. Jadi kalau masalah kitab tuh sana. Kalau sama saya ada kitab Kiai Imad, ada beliau memberikan saya kitab itu, ada gitu. Ada di konten-konten saya itu ada. Cuma saya malas untuk menanggap kitab-kitab itu bisa muter karena mereka itu dalilnya itu kalau di kitab itu bisa muter. Bisa
bisa banyak aja, beribu alasan gitu. Tapi kalau to the point-nya ya, nih tes DNA-mu mana? Sini tes DNA-mu, nah, begitu. Jadi kalau untuk menipu tuh susah. Kalau susah kalau sudah meminta tes DNA. Tes DNA itu nggak bisa jadi rujukan. Kepala otak kau nggak bisa dijadikan rujukan. Kita buktikan di pengadilan, ayo. Orang kalau mencuri, ya kalau mencuri itu bisa loh dengan sidik jari. Makanya tubuh manusia ini bisa dipelajari. Seseorang jika memperkosa orang lain, ya memperkosa orang lain, karena saya tidak biasa kalau ngomong-ngomong seperti itu, walaupun di Medan ini ya gitu. Ibaratnya kalau bahasa-bahasa itu ya udah biasa ya, tapi saya agak sulit. Itu bisa diidentifikasikan ya, sperma yang melekat pada ya maaf ya alat kelamin wanita itu bisa gitu. Jadi lelakinya yang mana ini gitu, bisa didapat gitu. Oh ini sperma si A, oh itu bisa gitu. Jadi nggak bisa kita itu ngelit ya, kalau orang bilang ngelit, nggak bisa ngelit lah ya. Nggak bisa ngelit kalau masalah itu gitu. Itu bisa terbukti dan bisa dibuktikan begitu banyak sperma laki-laki. Kenapa sih A yang dituduhkan ratusan ribuan jutaan laki-laki, miliaran laki-laki, tapi kenapa sih A bisa tahu dia itu si A gitu. Ya itu tadi teknologi ya. Konon lagi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia ini terdiri daripada sel. Nah ini bisa diidentifikasikan walaupun kita misalnya dinosaurus kita temukan begitu. Dimanapun kita temukan, di Mesir atau di mana, Jordan apa macam, itu bisa diidentifikasikan dia itu berapa tahun yang silam itu dia hidup, jenis spesiesnya apa, itu bisa gitu. Begitulah kajian ilmu, kaji diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mereka ya, kalau mereka tidak terima akan perkataan ini, ya layangkan ke pengadilan gitu, tuntut Kiai Imad. Siapa mau dituntut oleh mereka silakan. Saya dituntut pencemaran nama baik, silakan, bisa saya buktikan itu. Paling ujung-ujungnya pun seperti itu nanti. Ya kitab dasar hukumnya ini itu kitab lah udah gitu. Yang terakhir memang uji laboratorium. Jadi suku mereka itu suku apa? Yang sudah jelas di darah mereka itu suku Yahudi Askenazi. Dia kan udah nggak bisa lagi dikatakan keturunan Rasulullah. Masa Rasulullah suku Yahudi ini ya, kita bicara Rasulullah ya. Ya itu tadi ya, udah balik lagi ke Gus Ahok. Nah ini dia ya. Atau ulama lah dari Malaysia ini membongkar kebohongan penipuan yang dilakukan oleh Habib Muhammad Amin yang ngaku Sayyid marganya Al-Idrisi. Ini pakai bahasa Indonesia ala Malaysia. Bukan nasab je tipu, paket umroh pun tipu. Nasabnya ini bohong, umrohnya ini juga penuh dengan penipuan. 1. 7 laporan polis tentang penderaan, fahaman yang meragukan dan madrasah tahfiz yang bertauliyah atau tidak. Yang kedua, paket umroh bernilai Rm8.000 tetapi seperti umroh DIY. Yang ketiga, paket umroh level VIP bernilai lebih Rm20 ya, 20.000 tetapi menghampakan. Jadi bayarnya VIP tapi pelayanannya tidak sesuai dengan harga mahalnya. Ini kan mengandung unsur penipuan. Ini loh. Yang keempat, jemaah umroh berharap dapat luangkan masa dengan keturunan Nabi tetapi hanya berjumpa beberapa menit saja. Ya,
Yang kelima, pinjam duit RM 50.000 tetapi tidak bayar seperti yang dijanjikan. Ini salah satu ulama, salah satu ustadz Malaysia yang berani membongkar kebohongan, penipuan yang dilakukan oleh Habib Muhammad Amin yang ngaku Sayyid, marganya Al-Idrisi. Dan saya yakin ulama atau ustadz yang membongkar kebohongan dari Habib Muhammad Amin ini sedikit banyak terpengaruh dengan semangatnya, tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Masa di Indonesia ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang berani membongkar kebohongan Habib demi kemaslahatan umat, masa Malaysia tidak? Begitu kira-kira. Ya, begitu kira-kira. Dan pemerintah Malaysia ini juga bertindak. Apakah Habib Muhammad Amin yang ngaku Sayyid Al-Idrisi ini memang keturunan Nabi apa tidak? Akhirnya Menteri Luar Negeri dari Malaysia ini mengirimkan surat tembusan kepada Habib Muhammad Amin Al-Idrisi yang ngaku Sayyid Al-Idrisi dari Maroko. Ternyata setelah surat itu dilayangkan ke pihak negaranya, ternyata Habib Muhammad Amin atau yang ngaku Sayyid Al-Idrisi ini bukan warga Maroko atau bukan warga Maghribi, tetapi warga Perancis keturunan Aljazair. Saya nggak omong kosong, ada buktinya. Buktinya ya saya bacakan suratnya, ya, tembusan suratnya. Kerajaan Maroko, jadi ditujukan kepada kerajaan Maroko karena Habib Muhammad Amin yang ngaku Sayyid marga Al-Idrisi ini berasal dari Maroko. Kerajaan Maroko, Kementerian Luar Negeri, kerjasama Afrika dan warga Maroko yang tinggal di luar negeri, Direktorat Urusan Asia dan Oseania. Nomor surat 1254 garis miring 23 DG 7 garis miring 7 garis miring div titik 2 garis miring N titik A yang ditulis pada hari Rabat tanggal 20 September 2023. Kementerian Luar Negeri, kerjasama Afrika dan warga Maroko yang tinggal di luar negeri atau Direktorat Urusan Asia dan Oseania menyampaikan pujiannya kepada Kedutaan Besar Malaysia di Rabat dan dengan mengacu pada not verbal BM 85 garis miring 2023 tanggal 4 September 2023 yang berkaitan dengan permintaan informasi mengenai Maulai Amine Kurat Al-Hasani atau Habib Muhammad Amin itu, dengan bangga menginformasikan hal-hal berikut. Pemilik kewarganegaraan ganda Perancis Aljazair, Habib Muhammad Amin bin Sayyid Al-Idrisi Al-Hasani yang memiliki nama asli Muhammad Amin Aurat, ya, atau juga dikenal sebagai Syarif Al-Idrisi, lahir di Aljazair pada tanggal 4 Desember 1984. Dia berimigrasi bersama keluarganya ke Prancis pada tahun 90-an. Jadi aslinya Habib Muhammad Amin ini adalah Aljazair, kemudian
imigran ke Perancis pada tahun 90-an sebelum kembali ke tanah airnya untuk melanjutkan studi Islam di Universitas At-Rar. Beliau memasuki Maroko untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Oktober 2006. Dan menurut informasi yang tersedia, tinggal di Maroko, Prancis, Malaysia, Indonesia, dan Yaman. Selama tinggal di Maroko, ia menikah dengan seorang warga negara Maroko pada tahun 2014. Orang asing ini mencoba mengubah nama belakangnya dari Aurat menjadi El Idrisi. Dia mengaku sebagai orang Maroko. Wong kok bukan orang Maroko, tapi ngaku orang Maroko, padahal aslinya Aljazair. Habib kan begitu. Padahal dia adalah orang Prancis yang berasal dari Aljazair. Dia memanfaatkan reputasi ulama dan sufi Maroko untuk menipu umat Islam di Asia Selatan. Yang bersangkutan tidak memiliki afiliasi dengan Maroko Syarif Idrisi atau garis keturunan bangsawan, mengingat ia datang ke Maroko pada tahun 2014 untuk menetap bersama istrinya yang berkebangsaan Maroko. Dia mengeksploitasi garis keluarga bangsawan untuk menarik pengikut, ngaku-ngaku keturunan Nabi hanya untuk memperbanyak pengikut, hanya untuk menarik simpati agar umroh di tempatnya, ujung-ujungnya menipu. Habib kan